Rektor Gadungan Marsaid Yusyar ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli ijazah ilegal dari universiti yang didirikan sejak tahun 2003. Tersangka mematok harga ijazah mulai dari 10 hingga 40 juta rupiah. Ijazah palsu diduga dipesan sejumlah pejabat pemerintah di BUMN di Sumatera Utara, dan akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Polresta Medan menyatakan pelaku melanggar sistem pendidikan nasional terkait praktik ijazah palsu. Satreskrim berhasil mengungkap kasus pemalsuan ijazah di mana tersangka MY ini mengeluarkan ijazah tanpa melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang bersangkutan langsung mencetak ijazah dan menjual kepada pemohon dengan harga berkisar antara 10, 15 sampai 40 juta per ijazah. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras, si Dodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga sudah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat itu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita, apa yang disebut oleh Bapak Menteri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu ada namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betul, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dani Iskandar. Atas penjelasan Dani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dani Iskandar. Oh, tadi Dani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edi tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, oke. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik kita bahas pada saat ini. Yang dimana teman-teman di sini saya akan membacakan komentar atau tanggapan para netizen Indonesia yang ada di cuplikan video tersebut. Oke teman-teman, langsung saja di sini ada yang berkomentar mengatakan, cepat sekali ketangkepnya kalau penjabat muter-muter. Hukumnya terlalu ringan, seharusnya seumur hidup biar nggak ada pemaksaan, pemalsuan ijazah dan surat apapun. Biar saja apa maunya kekuasaan itu. Tuhan Maha pengetahui segalanya sekalipun itu tersembunyi. Kebohongan demi kebohongan pastinya akan terungkap dan terbongkar di suatu saat nanti.
Ya, saya aminkan semoga kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Siapa saja orangnya dan jabatannya yang ikut melindungi kejahatan harus dihukum seadil-adilnya oleh penegak hukum yang tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, alias pengusaha alias penguasa yang tidak tahu kedudukannya dan jabatannya. Heboh lagi paling cepat Jumat siang rejim Jokowi Prabowo tamat dengan yang mereka lakukan. Riwayat Jokowi semoga cepatnya akan tamat dan dijauhkan dari Indonesia ini. Kalau boleh, Anies lah yang menjadi presiden dan yang menjadi wakilnya Muhaimin Iskandar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anies lah yang akan dijadikan negara yang amburadul ke negara yang tidak bisa, tetapi saya akan mendukung secara murni apabila Anies berdiri sebagai presiden di tahun 2029 nanti. Ya, itu adalah pendukung Anies ya guys, dia mau kalau Anies akan menjadi presiden di tahun 2009 nanti. Nah, komentar berikutnya, yakin kebohongan ijazah palsu dan ketahuan walaupun menghalalkan segala cara apapun jamaah dengan penegak hukum. Yakin akan ketahuan di suatu saat nanti. Nah, berikut teman-teman, periksa ijazahnya semua anggota DPR dan DPRD, pasti banyak yang palsu. Karena kenapa? Ini kasus ijazah Jokowi sudah berlarut-larut tapi tidak pernah ada titik akhir dari masalah ini. Dan pasti kalau dikumpulkan semua ijazah para pejabat yang ada di Indonesia ini, pasti kebanyakan yang palsu. Nah, berikut teman-teman, sebagai Jokowi harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia, tetapi perilakunya sangat membuat kita kecewa. Ya, seterusnya teman-teman, Jokowi kenapa harus berbohong? Seharusnya dia jujur di depan semua orang. Apabila yang ditunjukkan ke Bapak Jokowi atau yang dibilang ke Pak Jokowi adalah ijazah palsu, tetapi kalau Bapak bertindak dan tidak merasa itu betul ijazah Bapak palsu, maka Bapak seharusnya menunjukkan ijazah asli Bapak yang katanya Bapak lah yang memegang ijazah aslinya. Tetapi kenapa di setiap ada panggilan dari hakim, Bapak selalu mangkir? Nah, saya heran dengan si Jokowi ini. Dia bilang dia bisa mampu pergi ke daerah-daerah kecil di Indonesia ini, tetapi kenapa menghadiri sebuah rapat yang ada di pengadilan atau panggilan dari hakim dia tidak pernah hadir? Itulah yang saya sangat penasaran dengan Pak Jokowi ini. Dan katanya dia memiliki ijazah asli, dia sedang memegang ijazah asli, tetapi kenapa apabila kasus yang dituduhkan kepada seseorang, dia akan membantah apabila isu itu tidak benar. Tetapi saya melihat si Pak Jokowi ini akan berdiam diri saja dan dia tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Ada apakah Pak Jokowi di balik semua ini? Jangan malu Pak Jokowi, seharusnya Bapak itu meminta maaf dan tidak akan melakukannya lagi. Lihat, nama baik Bapak sudah hancur dan nama buruk Bapak ini tidak akan pernah selesai sampai seumur hidup Bapak, bahkan sampai ke cucu-cucu Bapak. Ya, sudah mengaku pembuatan ijazah palsu kepada Mulyono masih didiamkan. Malahan pembuat ijazah palsu langsung ditangkap. Memang hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, berikut teman-teman, Jokowi memang licik, makanya diadili sebelum kabur ijazahnya sudah palsu. Korupsinya ugal-ugalan sampai rusak negara Indonesia ini. Kata Jokowi dan Luhut, buat apa ijazah? Sepandai-pandainya menyimpan barang busuk akan juga ketahuan pada akhirnya. Dan sepandai-pandainya tumpai melompat akan jatuh juga. Nah, berikut teman-teman, zaman semakin canggih, apapun bisa dicetak mirip dengan aslinya. Jika mau jujur, turunkan saja tim yang independen pemeriksaannya. Coba
Apabila Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli, dia tidak bakalan takut hadir di pengadilan dan dia pasti maju paling depan untuk membuktikan ijazah aslinya. Tetapi karena ini palsu, dia bakalan takut dan tidak pernah berani. Ya, maaf jika betul ijazah Jokowi palsu. Yang dirugikan pada saat itu para lawan capres atau wapres tahun 2014 dan tahun 2019. Jadi kalah karena curang, yaitu tahun 2024, tahun 2014 Prabowo Hatta Rajasa, 2019 Prabowo Sandi Uno yang selalu dicurangi oleh Jokowi. Sangat-sangat memalukan apabila diusut tuntas sampai selesai. Legalizer ijazah tahun 85 ditandatangani. Ini 2008, ini Rektor Praktino. Bagaimana ya dengan kasus ini? Kebohongan merupakan kejahatan besar menyangkut permasalahan bangsa dan negara ini hanya gara-gara ijazah si Jokowi. Nah, suatu saat ijazah Jokowi ini akan terbongkar. Apabila itu benar-benar palsu, maka kasus Jokowi dan berita Jokowi ini akan dikenang sampai selama-lamanya dan menjadi sejarah di Indonesia ini. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.